Ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Halo hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Gemini. Selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Gemini, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik. Langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, di sana kemudian ada di situ ya. Energinya dari The Lovers, kemudian ada di situ. Waduh, aku cinta mati sama kamu, aku nggak mau kehilangan kamu, gitu ya. Jadi di sini tentu saja lagi resah, lagi gelisah pasangannya kamu. Boleh-bolehlah dikatakan dia itu tuh lagi acak adut ini, gara-gara dirimu, gitu ya. Acak adut banget dia. Jadi kayak kehadirannya kamu dalam hidupnya dia rasa itu tuh sudah sangat berkurang. Gitu loh. Nampaknya dia menangkap bahwa ada keengganan ya dari dalam dirimu untuk berinteraksi selayaknya sebagai pasangan dengan dirinya gitu ya. Kamu kelihatan sudah lebih dingin, kamu kelihatan kayak ragu-ragu gitu ya. Kamu dia tangkap seperti ingin merubah konsep relationship-nya kalian. Dan tentu semua yang dia tangkap tentang dirimu ini tuh sangat amat meresahkan. Gitu ya. Karena kalau boleh jujur, dianya itu tuh kayak belum siap lah untuk di saat ini mengalami perubahan. Gitu loh. Perubahan dalam artian kemunduran ya. Kalau perubahan lebih maju, oh mau banget, itu yang dia mau. Misal ya, kemajuan di sini tuh yang tadinya kalian hanya teleponan 100 kali satu hari. Nah, kemudian kayak terjadi perubahan menjadi 101 kali. Itu yang dia mau. Itu yang dia inginkan, gitu loh. Bukan perubahan dari 100 kali lantas berubah jadi 99 kali. Cemas dia. Nggak kuasa dia. Mari lihat seseorang ini tuh kayaknya lagi melekat ini sama kamunya. Lagi melekat gitu lah. Ya, atau sudah terlanjur dia melekat ke kamu. Semacam kamu ini tuh adalah dunianya dia. Gitu ya. Dan banyak masuk terserang dia gitu ya. Diserang dia oleh delusinya dia sendiri. Kamu sudah kamu udah kehilangan cinta, kamu sudah tidak sayang lagi, kamu jangan-jangan sudah deket sama cowok lain, wah kamu kayak ngelihat dia sosok pasangan yang buruk gitu ya, kecantikannya dia sudah berkurang, lagi banyak dramanya seseorang ini, gitu loh. Mana lagi nampaknya ada nih omongannya kamu ya. Omongan langsung yang dia dengar dari kamunya. Ada yang kamu sampaikan di sini dan penyampaianmu itu tuh bukan kasar, tapi sebuah kejujuran memang Mari lihat ya. Dan kejujuran itu tuh seperti libasan gitu ya, cambukan, pukulan gitu ya, yang keras bagi si pasangannya kamu ini. Bukan itu soalnya yang mau dia dengar, itu loh. Tidak siap dia mendengarkan kejujuran dari kamu. Tidak siap. Jadi boleh-boleh ini tanpa dia sadari lebih pengen dia kalau kamu itu tuh bohong sama dia. Gitu loh. Daripada kamu ngomong yang sesungguhnya. Itu misal nih ya, misal daripada mendengarkan kamu bilang kita hanya teman tapi mesra aja ya. Mendingan dianya itu tuh lebih memilih jika kamu menipu dia gitu ya. Kamu bilang aku nggak akan ninggalin kamu, aku akan menikahi kamu besok gitu ya. Lebih dia pilih itu. Itu loh. Walaupun itu
satu kebohongan lagi-lagi di sana ya kan. Jadi orang ini tuh nampaknya memang lagi butuh banget lah kehangatan dari kamu. Kehadiran, kehangatan, kehadiran gitu ya dari dirimu. Gitu loh. Lagi kayak mimpi buruk dia di saat ini ya. Dengan kamu dia lagi mengalami mimpi buruk. Gitu. Dan dia kayak pengen kalau kamu membangunkan dia dari mimpi buruk itu. Nah di situ ya. Bisa aja dia ini tuh kayak sambil meraung-raung ini gitu ya. Aku nggak butuh apa-apa. Yang penting Gemini ada. Gitu. Ya. Nggak ada guna ini semua harta benda ini kalau aku tidak hidup bersama dengan Gemini gitu. Di sana. Aku nggak perlu ini rumah gedung ini, mobil mewah ini, nggak perlu gitu. Kalau harus diajak hidup susah sama Gemini, hayu. Gitu. Lagi lebay dia di sana ya. Seperti kayak orang diajak sepiring berdua ya, makan nasi pakai garam, mendingan begitulah daripada tidak dengan kamu lagi. Di sana ya. Itulah. Biar aja aku lepas ini privilege hidupnya aku. Biar aku tuh bisa bersama dengan Gemini di sana. Kalau dia ini ternyata ya misal nih kamu lagi main-main ini sama lakinya orang misalnya, sama bininya orang. Mau itu tuh dia kayak nekat gitu loh. Nekatnya biar aja aku cerai ini suamiku ini. Ya aku tinggalkan ini istriku ini. Aku biar aja hidup dengan Gemini gitu ya. Harus pun jadi gelandangan. Oke sajalah. Lagi kayak gitu dia. Oke sajalah, biar. Di sana, tuh ya. Walaupun hidup akan susah dengan Gemini, nggak apa-apa. Kesusahan itu tuh akan menjadi nikmat kalau dilalui bersama dengan Gemini. Itu namanya orang lagi kalut pikiran ya, berantakan perasaan. Jadi wajar hal-hal yang demikian itu tuh melintas dalam benaknya dia di sana ya. Jadi kayak ya sedang berjarak gitu ya, sedang berjarak. Dia rasa yang kamu lakukan gitu ya, sedang berusaha untuk berjarak di sana. Itulah. Jadi kalau salahnya dia ini tuh merasa dia kayak udah ngomong sama kamu tapi kok kamunya nggak paham gitu ya. Dan boleh-boleh seseorang ini tuh kayak juga mikir, maunya kamu ngerti aja lah situasi kondisinya dia untuk di saat ini, tanpa dia harus meraung-raung di depan kamu, tanpa dia harus meneteskan air mata, atau jangan sempet keluar tuh bunyi-bunyian dari tenggorokannya dia. Aku pengen kalau kamu ke gini Gemini, aku pengen kalau kita itu tuh seperti itu Gemini. Gitu ya, tanpa dia harus banyak berkata-kata, kamu dengan jurus jitunya kamu ya sebagai cenayang gitu ya, kamu paham. Kamu paham kondisinya dia dengan seabrek-abrek kebutuhannya dia gitu loh ya. Andaikan pun kamu kayak nganggep bahwa baik-baik aja kok kondisi kami. Nampaknya aja itu. Nampaknya kamu aja tuh dia kondisinya baik-baik saja. Gitu ya. Kalau kamu bisa intip dia di dalam kamarnya. Gitu ya. Ambiar dia nih. Berserakan ini dia. Di situ. Kamu jangan nganggap everything is okay gitu ya. Lagi seneng kok gitu. Dia bisa paham kok, dia bisa mengerti kok. Dia aja nggak pernah mengeluhkan, nyampein unek-unek ke aku. Gitu ya. Itu tuh bisa hanya topeng belaka. Gitu loh. Topeng belaka. Supaya ya kondisi kalian ini tuh adem, ayem, tentrem. Seperti itu ya. Tapi ini tuh kayak setiap saat, setiap waktu nungguin telepon kamu, chatting kamu, gitu ya, nunggu ketemu sama kamu,
nunggu kamunya itu tuh bermesraan dengan dia gitu. Lagi gini-gini tuh jantungnya dia, harap-harap cemas kalau kamu itu tuh tiba-tiba datang untuk cilukba ke dia. Gitu loh ya. Jadi kamu aja, ini tuh lagi kamu aja yang mengusik dirinya untuk di saat ini. Bahkan ada beberapa dia bisa kayak berhenti berfungsi dengan baik ini ya untuk hidupnya dia. Iya, betulan di sini. Jadi bisa kayak dalam bekerja dia tidak optimal, tidak fokus dianya, gitu ya. Bawaan itu tuh males aja, ya mager. Bawaan itu tuh mager, gitu. Habis energi, hanya merasakan dan memikirkan tentang dirimu, itu loh. Jadi tidak berfungsi, gitu ya. Dan untuk beberapa bisa nih sudah sampai melukai fisiknya, ya. Melukai fisiknya, jadi kayak psikosomatis gitu dianya. Itu loh. Jadi boleh-boleh udah minta perawatan ini. Minta perawatan dari dokter gitu ya. Diinfus kah dia opnam gitu kan. Karena dia drop gitu loh. Jadi ini tuh lagi kondisi stres berat. Gitu ya. Stres berat. Jadi ya depresi lah sudah. Udah depresi gara-gara kamunya ini. Gitu loh. Jadi terlalu luar biasa kalau mari lihat ya. Kemelekatan dari pasangannya kamu ini tuh ke dirimu. Jadi kayak datang bayang-bayang yang serem-serem itu di kepalanya dia. Kalau sebentar lagi kalau kamu bakal pergi. Itu loh. Padahal mungkin kalian masih bercakap-cakap. Bertemunya juga ya masih ada. Gitu ya kan. Namun ya itu tadi. Dia sedang berpacu-pacu ini. Sama pikiran-pikiran negatifnya dia. Gitu loh. Jadi lagi self dialog dia nih, mari lihat ya. Ngomong dia dengan diri dia sendiri. Wah, apakah ini begini? Iya, ini begini. Ini bersahut-sahut dia dengan diri dia sendiri untuk membenarkan bahwa dia pantas tersiksa seperti ini. Gitu loh. Ya, dan tentu kamu akan ditunjuk ya. Kamu akan dituduh sebagai penyebab berantakannya dia seperti ini. Nah, kamu akan dituduh di situ, di sana, ya. Jadi ya, walaupun kamu kayak aku memperlakukan dia biasa kok gitu. Tapi kalau menurut si pasangan kamu enggak, ada yang berubah dari kamu, gitu ya. Ada yang berubah dari kamu, ada yang tidak benar dari kamu, gitu. Di sana. Jadi ya tenggelam dia akan fakta, berkejaran dengan ilusi, ya, berkejaran dia di sini, sibuk dia dengan diri dia sendiri, di kepalanya dia, aduh ini bisa-bisa ini ya, udah tegang ini tengkuk ini, udah tegang ini, udah mulus aja nih bawaan perut itu, di sana, bisa-bisa udah males makan, di sana. Karena mari lihat gini, kalau kamunya mah ya kayak biasa aja gitu ya. Sebagaimana kamu selama ini, ya barangkali kalaupun ada perubahan, menurut Mari ya, itu tuh kayaknya tidak cukup signifikan lah perubahan itu. Itulah. Tapi ya siapa dirimu, bagaimana dirimu, itu tuh mendatangkan ancaman tersendiri bagi si bebeknya kamu, Gemini. Itu loh, ya. Jika bisa, maunya dia, kamu itu tuh 24 jam lah untuk di saat ini ngedampingi dia. Kalau bisa, gitu ya. 24 jam, 7 hari seminggu, 31 hari dalam sebulan. Gitu. Maunya dia kamu itu tuh selalu ready, standby untuk dia. Di sana loh. Biar dia bisa tenang, biar dia bisa damai. Gitu ya. Biar dia bisa kayak melihat bahwa semuanya ini tuh akan baik-baik saja. Bahwa yang ada di kepalanya dia itu tuh hanya ancaman-ancaman dari delusi dia sendiri aja. Gitu ya. Kalau dia bisa minta tolong sekarang, tolong, pasti dia akan minta tolong.
Gitu, pasti dia akan menjerit-jerit, tolong aku Gemini, gitu loh. Kamu menyebabkan sesuatu dalam diriku ini tuh berkecambuk, nggak henti-henti. Kayak gitu dianya. Ya. Jadi kalau mari lihat di matanya kamu, memang ini bukan hubungan yang buruk memang ya. Ini bukan hubungan yang buruk, karena di sini kayak kelihatan energi baiknya kamu untuk dia itu tuh masih ada. Tapi ya bagaimana kacamatanya kamu melihat hal yang baik, ternyata bukan disetujui sebagai hal yang baik pula oleh si bebeknya kamu. Nah, seperti itu ya. Kalau dia bisa punya kuasa untuk mengendalikan keadaan ini, maka sudah pasti dia akan turun tangan mengendalikan. Tapi kalau dalam hubungan kalian, mari lihat terlalu kuat powernya kamu atas dirinya. Gitu ya. Jadi nggak akan mungkin dia bisa ngecatur-caturin kamu. Dan itu tuh juga mendatangkan keputusasaan tersendiri. Gitu loh. Kalau dia bisa menjadikan kamu sebagai budak pengikutnya dia, kamu udah digeret-geret itu. Udah banyak ini rewelnya dia nih. Boleh. Kamu harus begini ya, kamu mesti begitu ya, aku maunya gitu. Udah pasti rewel. Itu loh. Salah-salahnya dia kayak boleh menganggap sia-sia kalau dia juga ngebawelin kamu, gitu ya. Atau kayak takut juga kalau dia banyak-banyak bacot sama kamu merasa tertekan, gitu ya. Ngerinya ketika kamu tertekan, kamu semakin tarik mundur dan bahkan pergi pamit, ya, undur pamit dari hidupnya dia. Wih, serem, gitu loh. Menurut dari si yayangnya kamu ini, serem, gitu. Lawong kamu selalu ada aja pun terasa oleh dia tidak ada. Konon lagi kalau kamunya tidak ada. Gitu ya kan. Kayaknya nggak bisa ini berjauhan sama kamu. Karena ada beberapa, mari nampak di sini tuh ceritanya LDRan ya. LDRan ini menyiksa. LDRan ini menyiksa. Gitu. Lah sedangkan yang tidak LDRan aja udah modar dianya. Tadi kata Mari kan 24 jam kawan. Maunya dia kamu selalu keep in touch dengan dia. Bisa ready ada untuk dia. Perhatiannya kamu itu tuh kalau bisa di saat ini tuh dibajak habis. Dianya aja lah yang kamu sibukin gitu ya. Maunya seseorang ini. Gitu lah. Tapi ya lagi-lagi bahwa dia kayak merasa tidak akan mungkin dia bisa melakukan hal yang seperti itu. Dan tidak pula dia berhak untuk menuntut kamu seperti itu, gitu ya. Jadi ya agak-agak kesian lah ini si bebeknya kamu ini ya. Kalau memang kamu ada perasaan cinta, kalau Marla sih ada di sini perasaan cintanya kamu. Jadi tidak ada lah salahnya jika kamu mengekspresikan sedikit lebih intens ya, sedikit lebih banyak untuk si pasangannya kamu. Seperti itu. Ya, andaikan pun kamu sudah punya planning di masa depan tentang hubungan kalian, katakanlah hanya mau membawakan relationship ini di urusan teman tapi mesra, gitu ya, hubungan yang formalitas saja, sebatas saja, gitu ya. Andaikan memang kamu punya tujuan seperti itu di masa depan, mari bukannya kayak menyarankan kamu untuk membatalkan keputusannya kamu itu ya, tetapi mungkin agak slow mind lah, ya, agak slow mind, gitu loh. Karena kalau pakai gerak tiba-tiba, kesian juga seseorang ini ya, kesian di sana. Oke baik, sekarang mari akan tarik koin ya Gemini, biar kita cari tahu kepada Gemini mana sih bacaan ini disampaikan. Nah koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ya, terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja. Baik, mari awali dari inisial A, ada api, I, istana, N, ada nama. Oke, hanya 3 ya untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada energi dari Capricorn, ada energi dari Cancer, ini energi Cancer lagi. Waduh, ini Capricorn lagi. Berikut ada energi dari Gemini, kemudian ada Scorpio, Pisces, Libra,
Aquarius ada di sini, dan berikut ada energi dari Virgo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.